pernah tinggal di Jerman ya. Jadi supaya teman-teman yang di Indonesia ngerti. Ini supaya teman-teman bisa lihat saya sebentar ya, jangan lama-lama ya. Nanti dikomplain. Karena dia juga jadi korban. Kalau enggak muka saya gede sekali di kamera gitu loh. Di vlog saya itu ya saya nggak boleh bilang vlog lagi ya, nanti di vlog. Nah, bahasa Inggris pun itu bacanya vlog, teman-teman. Ya, memang saya yang salah. Ini ya, teman-teman. Aku lupa pasang kamera tadi. Aku lagi beres-beres ini ya, tempat tidur. Ini aku mau berbagi sama teman-temannya yang mungkin yang belum pernah tinggal di negara dingin atau belum pernah tinggal di Jerman ya. Jadi supaya teman-teman yang di Indonesia ngerti kehidupan kita di sini ya. Nah, dulu waktu pertama kali saya datang, saya nggak tahu ya. Ya semuanya itu ya belajar dari sehari-hari ya. Jadi kenapa teman-teman lihat ya, kalau saya beres-beresin tempat tidur ya, itu kasurnya itu bukan kasur, selimutnya itu kok nggak dilipat. Artinya itu kayak hotel gitu loh. Dibiarin begitu, asal dirapiin terus diginiin. Kenapa? Nah, pertama kali saya lipat. Nah, setelah saya tahu jangan begitu, nggak bagus ya. Karena di sini kan ada musim dingin sama musim hangat ya. Ya kita samakan lah yang musim dingin itu sama yang musim winter itu sama dengan herbs ya. Herbs itu musim gugur ya. Musim gugur sama musim dingin, artinya musim salju lah. Itu dianggap musim dingin. Jadi musim semi sama musim panas itu musim hangat gitu loh, orang sininya baginya gitu sesuai dengan waktu kan, ada waktu musim dingin, ada waktu musim panas gitu loh. Jadi ini selimut orang Jerman, ini ada dua belahan teman-teman. Teman-teman lihat ya, ini kan agak kilat ya. Nah, ini kan agak kilat, agak mulus ya. Nah, yang sebelah sini itu kan kayak ada apa? Teman-teman lihat jelas nggak? Nah, ini saya kasih dekat ya. Ini coba saya lihat ya, saya fokus ya. Nah, ini kan kayak ada kasar-kasarnya ya. Jadi yang kasar-kasar ini untuk musim dingin, teman-teman. Dulunya saya nggak tahu dan suami juga nggak tahu, dia nggak ada pengalaman seperti ini ya. Dia nggak terlalu detail ya mungkin ya. Jadi aku kok waktu musim dingin itu aku sampai pakai selimut sampai berlapis-lapis kok masih dingin ya. Ternyata ininya salah teman-teman. Jadi ini untuk musim dingin. Jadi kita harus menghadap ke badan kita. Gitu. Jadi kalau kita taruh yang musim hangat, musim panas, ya kedinginan lah kita gitu. Teman-teman ngerti kan? Jadi aku terus lagi mikir, tapi sampai sekarang aku nggak ketemu itu sarung selimut ya. Saya mau tandain gitu loh, karena kan repot setiap kali harus buka sleting. Takutnya nanti kan kita sudah kibas-kibas ya debunya, terus kita lupa sebelah mana yang dingin, sebelah mana yang hangat. Jadi kemarin aku ada cari di Singapura juga nggak ketemu. Aku mau beda. Jadi yang musim dingin warnanya beda, yang musim hangat warnanya beda. Jadi kita nggak usah repot kan, setiap kali harus buka sleting, diperiksa lagi gitu terus ya. Jadi sekarang eh, aku ingat loh waktu saya kibas ya, sebelah mana ya, itunya yang bagian hangat saya sudah tahu sekarang. Jadi saya selalu rapiin ya, saya taruh kembali gitu loh. Gitu teman-temannya. Nah, ini supaya teman-teman bisa lihat saya sebentar ya, jangan lama-lama ya. Nanti dikomplain. Dikomplain sama subscriber lain ya. Eh, ini sebenarnya saya kurang suka sih pakai apa ya, kamera selfie ya. Itu artinya kalau bahasa Inggris itu front kamera ya. Jadi kamera depan itu kurang bagus kualitasnya. Tapi saya nggak tahu ya iPhone 16 Pro Max ini gimana. Saya sih nggak peduli sama yang gitu-gitu. Nah, jadi setahu saya memang selfie itu saya kurang suka karena dia nggak bisa ini ya, nggak bisa ngeker
jarak jauh gitu. Jadi selalu dekat nggak bisa. Jadi saya harus mundur ya. Nah gitu. Kalau nggak muka saya gede sekali di kamera gitu loh. Jadi ya teman-teman, saya membagi hal-hal sepele sehari-hari ini, semoga teman-teman tidak menganggap ini kok hal sepele dibagikan. Saya menganggap ini nggak sepele teman-teman. Detail-detail seperti ini juga bisa menyusahkan hidup kita dan memakan waktu kita teman-teman. Jadi saya yang sudah mengalami hal ini sudah bertahun-tahun, makanya saya bisa teringat untuk membagikan. Kalau saya nggak ada pengalaman seperti ini, kan nggak bisa dibuat-buat teman-teman, benar nggak? Jadi teman-teman bisa merasakan sendiri waktu saya membagikan apa saja itu sangat natural kan. Karena saya mengalaminya sendiri, nggak bisa dibuat cerita gitu loh teman-teman. Jadi ya makanya saya mau membagikan hal yang lucu ini, yaitu makanya suami selalu bilang, "Nggak usah dilipat, nggak usah diberesin." Saya bilang, "Kenapa? Kan lebih enak, lihat rapi." Dia bilang, "Karena dia juga jadi korban." Kedinginan. Dia baru tahu, dia kan setelah saya lipat kan dia nggak tahu, jadi dia pakai aja begitu. Makanya dia bilang dia kedinginan, ternyata dia periksa yang dia buka sletingnya salah. Makanya dia bilang nggak usah diberesin, bikin repot aja. Jadi kalau dia ini nanti saya kasih lihat ya, kalau dia bangun dia bilang begitu aja, jadi nanti malam dia tidur, jadi dia udah pasti itu nggak salah selimutnya gitu loh. Inilah gaya si Raina bangun. Selimutnya dia enggak amburadulin satu tumpuk gitu, enggak. Dia pasti ada sebelah yang dia buka gitu loh. Nah, jadi dia tahu nanti malam dia tidur ya, dia malam tidur ya. Nah, dia udah tahu yang sebelah sini ini ya, kan nempel ke ini ya, ke ranjang ya. Jadi dia udah pasti tahu ini untuk musim dingin, teman-teman. Aduh, lucu sekali ya teman ya. Mungkin teman-teman, gitu aja kok lucu sih. Ya bagi saya ini sih lucu sekali sih. Saya ada diminta ya sama ponakan saya. Dia bilang, "Tante, kalau mau viral ya, kalau mau videonya itu banyak subscriber ya, bikinlah yang perang-perang gitu loh." Ini ya sambil ngobrol aku kasih lihat itu rumah ya, sudah 3 kayaknya udah roboh ya. Nah, aku kan pernah cerita ya, teman-teman lihat ya, itu traktornya membongkar rumahnya, mereka mau bangun apartemen teman-teman ya. Jadi suami suka sekali lihat yang gitu-gitu, dia bilang kalau saya ada waktu tolong videoin ya beberapa cuplikan, dia suka lihat gitu-gitu, nanti dia mau tahu setelah roboh semua kayak apa pemandangannya, nanti setelah dibangun itu apartemennya kayak apa gitu loh. Maklumlah orang cowok ya, saya juga suka lihat sih, ya cuman tidak seperti dia gitu. Nah, jadi ya teman-teman, ponakan saya pernah bilang, bikin aja yang perang-perang itu pasti banyak yang nonton. Nah, gitu. Oke, saya balik kamera lagi ya. Nah, itu ya yang kamera selfie itu nggak bagusnya begitu. Umpamanya kita taruh kamera selfie ya, sebenarnya kita itu tangan tangan kanan, jadinya jadi orang tangan kiri gitu loh. Jadi orang tangan kidal gitu loh. Ya, kadang kan repot ya, kita harus balikkan kembali cerminnya. Jadi sangat memakan waktu. Makanya kadang saya juga lupa membalikkannya. Makanya sering teman-teman lihat kok sebentar motong sayur tangan kanan, sebentar motong sayur tangan kiri kan. Teman-teman ada perhatiin nggak? Pasti anak-anak milenial itu ada perhatiin. Kalau mungkin ibu-ibu kurang perhatiin ya. Kita ibu-ibu itu kan yang penting dengar cerita ya. Kalau yang muda-muda itu matanya jeli teman-teman. Makanya saya suka bilang penontonku ya, komentatorku ya, subscriberku itu adalah guruku. Tidak peduli dia umur apa saja. Mereka itu matanya jeli teman-teman. Jadi ya saya kembali lagi cerita perang-perang ini ya. Dulu waktu pertama kali saya datang kan saya belum main YouTube.
saya nggak ada apa-apa dulu, cuman ada Facebook, itu pun nggak aktif ya. Jadi, karena kan, apa ya, usil ya, jadi, eee, nggak ada kerjaan gitu loh. Pulang kan bosan gitu loh ya, habis belajar bahasa Jerman kan nungguin suami pulang. Dulu suami kerjanya ada dibagi, kerja pagi sama kerja siang gitu loh. Nah, jadi ya, eee, sering kan waktu dia pulang itu kan, agak ya pokoknya nungguin dia pulang itu sangat membosankan, kayaknya sepi gitu loh. Jadi saya suka ini, bikin, kerjain dia gitu loh. Itu memang saya agak nakal sih orangnya. Jadi saya sering sembunyi teman-teman, waktu dia pulang ya saya sembunyi, saya taruh sepatu saya ya, saya sembunyiin sepatu saya yang untuk keluar rumah. Jadi dia pulang-pulang dia cari saya, dia nggak lihat sepatu dulu kan dia buru-buru pulangnya terus dia manggil aku, kan udah biasalah waktu pulang kan pasti harus, dia pasti bersihin tangan, ganti baju dulu ya. Nah baru dia peluk saya, tapi kok ini dia cari nggak ada, dia cari ke kamar semua nggak ada, dia panggil namaku nggak ada. Saya sembunyi teman-teman. Itu waktu itu saya nggak pernah tahu soal perang-perang teman-teman. Nah, sebenarnya waktu itu ya kalau di video itu sangat natural teman-teman. Jadi dia udah cari sampai dia turun kembali pakai jaket ya. Dia lihat sepatu saya nggak ada, waduh dia pucat ya. Jadi dia kira ini aku lari atau apa karena terlalu bosan tinggal di Singapura ya. Nah, jadi dia cari di telepon kok nggak diangkat. Jadi suara teleponku matiin teman-teman. Padahal aku sembunyi beda-beda. Kali ini aku sembunyi, aku nggak tiap hari begitu. Kalau tiap hari kan ketahuan ya. Jadi lama-lama sekali saya bikin begitu. Jadi kadang saya sembunyi di bawah kolong ini ya tempat tidur. Kadang saya di balik pintu, kadang saya di dalam lemari. Ada loh, udah ada sering kali loh saya kerjain ya. Mungkin ada 10 kali loh teman-teman. Kasihan teman-teman. Jadi dia cari-cari nggak ada, terus saya lihat kasihan sekali ya, terus saya keluar, wah gitu dia kaget teman-teman. Atau dia ketemu saya pas dia buka apa ya, dia ketemu saya dia kaget. Terus saya bilang kok gitu aja kaget sih. Nah baru setelah lama-lama saya baru tahu, dia baru cerita karena teman-teman tahu nggak kita kan ada hati ya di sini ya. Nah, nah itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Apa yang pahit-pahit yang di tengah hati itu loh, yang kecil itu yang hitam-hitam kayak anggur. Ya, apa itu teman-temannya? Tulis di komentar ya. Itu kan udah dipotong katanya udah hilang, nggak ada. Oh, saya baru tahu. Makanya dia gampang terkejut teman-teman. Kasihan teman-teman kalau aku pikir ya, kasihan sekali lah. Jadi ya, teman-teman kalau saya mau bikin perang-perang ada. Jadi tapi saya sekarang nggak mau yang gitu-gitu. Yang natural saja, nggak perlu yang begitu-begitu. Nggak semua orang suka kok lihat yang begitu-begitu. Kayaknya menyebalkan gitu ya teman-temannya. Aku pernah loh dapat nonton di Instagram atau di shorts-nya YouTube. Kadang saya juga sebal sih lihatnya. Jadi kan ya itu agak di-setting ya, banyak yang sudah setting jadi nggak natural lagi. Jadi makanya saya pikir nggak perlu yang begitu-begitu, yang natural saja. Seperti teman-teman yang suka nonton vlog saya yang sehari-hari, walaupun saya seperti membosankannya, lipat-lipat baju, masak-masak sambil cerita, nggak apa-apa, tapi saya membawakannya itu dengan natural, dan saya itu mencoba memberikan senyuman di wajah Anda. Teman-teman, saya nggak tahu ya kalau teman-teman ada perhatikan di vlog saya itu ya saya nggak boleh bilang vlog lagi ya nanti karena saya udah kebiasaan bilang vlog. Nah ada komen dari komentator itu bagus bagi saya supaya saya nggak diketawain orang nanti ya. Kok bilangnya vlog terus, vlog. Nah bahasa Inggris pun itu bacanya vlog teman-teman. Ya memang saya yang salah. Nah, sebenarnya saya pernah ada pertanyaan, ini sebenarnya baca vlog atau baca vlog atau baca plog. Saya, udahlah biarin gitu loh. Nah, ini makanya saya bilang,
komentator ya, penonton itu mereka lebih lebih jeli, ya, mereka lebih sensibel teman-teman. Jadi jangan dimarahin kalau ada subscriber baru yang belum nonton vlog saya yang dulu-dulu, dia nggak tahu, dia tanya-tanya padahal di vlog-vlog berlalu itu sudah ada. Jangan jangan dimarahin karena kita harus maklum karena mereka itu subscribers baru, mereka belum sempat nonton vlog yang berlalu. Nah, nggak apa-apa, sabar ya. Kalau saya nggak menjawab dia itu berarti saya sibuk, nanti bisa saya kumpulin yang sejenis, nanti saya jawab gitu loh di video gitu loh. Jadi saya terima kasih sama teman-teman yang ada beberapa yang ada 2 atau 3 saya lupa ya. Nah pokoknya yang pertama itu saya ada balas dia. Nah saya nggak merasa dia itu kritik negatif ke saya nggak merasa begitu teman-teman. Jadi benar saya terima kasih sama dia karena dia kasih tahu dan mengingatkan. Jadi ya menurut saya vlog saya itu natural, saya berusaha teman-teman ada perhatikan saya ada narasinya ya kan. Nah, itu karena saya juga tidak mau menelantarkan penonton saya yang ini loh, eh, yang grup milenial teman-teman, yang grup yang anak muda. Nah, memang saya juga nggak buat-buat itu, apa yang saya merasa lucu itu saya tulis gitu. Jadi saya harap itu memberikan senyuman kepada mereka dan menggelitik hati mereka ya waktu mereka nonton vlog saya ya teman-temannya. Jadi cukup begitu, nggak usah perang-perang begitu. Jadi saya sekarang merasa ya saya sudah merasa menghibur lah. Saya sudah berusaha menghibur Anda sekalian ya teman-teman. Nah begitulah saya bikin vlog ya. Apa yang teringat saya orangnya detail ya. Saya nggak mau saya berbagi itu juga sangat detail. Jadi saya nggak mau setengah-setengah dan nggak jelas gitu loh. Nah, tentang selimut ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan sekali lagi saya juga lupa mengucapkan apa kabar teman-teman. Kalian baik-baik, sehat-sehat, harus jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak pikiran, yang penting kesehatan dulu. Juga kalau vlog saya waktunya nggak cocok untuk kalian nonton, tunggu saja nanti waktu kalian sudah ada senggang waktu ya. Ya, jadi baru nonton, jangan sampai pekerjaan kalian itu terbengkalai juga. Jangan begitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, di komentar ya. Apakah ada yang senyum, ada yang apa yang Anda kurang suka dengan vlog saya ya, supaya saya bisa menyempurnakannya lebih bagus lah ya, nggak bisa sempurna lah, mungkin mendekati sempurna. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Bye bye, I love you. I love you.